dan kita dan itu sebagai syarat untuk mendapatkan free sertifikat ya. Baiklah teman-teman, langsung kita memasuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan saksikan untuk penayangan company profile dari PT Authentic Publishing International. Selanjutnya, oke, teman-teman, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur PT Authentic Publishing Internasional dikarenakan Ibu Upit Elia Rohimi sedang berhalangan hadir. Sambutan akan diwakilkan oleh Ibu Septin Dwi Sapanda. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Ella. Oh, dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber, moderator dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar update publikasi Anda tips dan trik tembus jurnal cinta dengan cepat pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dian selaku narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga diskusi kita nanti bisa memberikan wawasan baru, solusi, dan inspirasi untuk kita semua. Saya juga ingin mengapresiasi semangat dan partisipasi untuk dari seluruh peserta. Semoga webinar ini bisa menjadi ajang bagi kita untuk berbagi ilmu yang bermanfaat.
Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan membawa banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Panda atas sambutannya. Baiklah, mau memasuki acara inti, kita memasuki acara inti ya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Kandidat Dr. Dian Andriani Esos MIKOM. Beliau adalah dosen dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Halo Ibu, Halo Mbak, bagaimana kabarnya Ibu? Apakah sehat Ibu? Alhamdulillah kebetulan Allah melimpahkan ini apa namanya semalam itu pilek, jadi suaranya agak sember, mohon maaf ya Oh untuk iya Bu. semuanya. Izin saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Dian Andriani Esos MIKOM yang merupakan dosen dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang tepat tanggal lahir beliau lahir di Cirebon tanggal 3 Mei 1975 dengan riwayat pendidikan yang pertama di SD Tuk Mudal Cirebon, lulus pada tahun 1987, yang kedua SMPN 1 Sumber Cirebon, lulus tahun 1990, yang ketiga SMAN 2 Kota Cirebon, lulus tahun 1993, yang keempat S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, lulus pada tahun 2001, yang kelima S2 Magister Ilmu Komunikasi di UMB, lulus pada tahun 2015. Nah, sekarang beliau sedang menempuh S3 Ilmu Komunikasi di Unisba Bandung. Oke teman-teman, sepertinya sudah sangat bersemangat sekali ya untuk sharing knowledge pada pagi hari ini. Langsung kita simak dan kita dapatkan ilmu dari pemateri kita. Kepada Ibu Dian, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dalam hal ini adalah Ibu dari eh, Ibu Septi ya yang telah hadir menggantikan beliau gitu yang berhalangan. Kemudian yang saya hormati juga di sini ada MC yang cantik Ibu Nur Ella. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar hari ini maupun mahasiswa ya, karena pesertanya ada juga dari mahasiswa ini saya lihat ya. Alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa bertemu di acara yang mulia, di acara webinar ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menambah ilmu ya. Sekalipun demikian, saya juga masih menimba ilmu. Mungkin di sini peserta sebenarnya ada yang lebih expert ya daripada saya, karena saya masih merasa setiap hari itu harus belajar ya. Banyak kekurangan yang harus kita pelajari semuanya. Baik, hari ini kita mempunyai tema webinarnya yaitu tentang upgrade publikasi dan tips, trik,
tembus jurnal Sinta dengan cepat. Next, Mbak. Baik ya. Eh, kita tahu bahwa sekarang kita hidup di era teknologi yang demikian pesat perkembangannya ya. Begitu juga tidak lepas dari dunia pendidikan, dunia ilmiah, teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana cara-cara kita berperilaku ya sebagai insan akademisi, kemudian juga tuntutan ya, karena mahasiswa ataupun dosen ataupun peneliti ya yang sudah berkecimpung tugasnya sehari-hari sangatlah penting untuk mempublikasikan karya-karya pribadinya ya, baik di jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional. Mohon maaf. Ada ya satu istilah mungkin di kalangan akademisi itu yaitu Sinta ya gitu. Sinta itu terkesannya feminim ya, tapi ini adalah singkatan ya sebenarnya, yaitu Science of Technology Index ya. Artinya bahwa Sinta ini merupakan sistem informasi. Informasi untuk apa? Untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat gitu. Sinta ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk mengindeks publikasi ilmiah yang ada di Indonesia. Kemudian Sinta itu mempunyai tingkatan macam-macam ya, dari mulai Sinta 6, Sinta 5, 4, 3, 2, 1 ya. Biasanya kalau yang paling rendah itu 6, kemudian yang paling tinggi itu 1. Nah, Sinta 2, Sinta 1 itu biasanya sudah terakreditasi untuk internasional ya, jurnal-jurnal internasional bisa masuk di skala 2 dan 1. Kemudian, Ibu maaf suaranya termute. oh iya ya lupa, mohon maaf. Baik ya, saya ulangi ya. Saya udah kemana-mana ya tadi ya. Ya, di dunia akademisi ya, para hadirin sekalian, kita mengenal sebuah istilah yaitu Sinta ya. Memang Sinta itu terkesannya kan feminim ya, tapi Sinta itu merupakan singkatan, singkatan dari Science of Technology Index gitu. Ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, atau Kemendikbudristek yang mengindeks publikasi ilmiah di Indonesia. Ya. Kemudian juga Sinta itu mempunyai tingkatan ya. Tingkatan jurnal di Sinta itu dimulai dari 6 yang paling rendah, kemudian Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 dan Sinta 1. Nah, biasanya kalau yang jurnal-jurnal internasional itu ada di Sinta 2 dan 1. Next. Apa sih gitu kan? Kenapa kita harus mengenal Sinta gitu kan? Karena eh, Sinta itu mempunyai berbagai manfaat ya. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kedua meningkatkan visibilitas internasional, dan yang ketiga adalah mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data tentunya ya. Next. Nah, ini ya. Bagaimana tips memilih jurnal Sinta? Tentu saja yang pertama dipertimbangkan itu tingkatan yang Ibu telah sebutkan di awal tadi ya. Eh, Tingkatan itu ada tingkatan 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan.
Kemudian yang kedua, pastikan standar yang jelas gitu. Nah, kan banyak ya jurnal itu ratusan ya, mungkin ribuan ya gitu ya. Itu memiliki standar-standar ya. Nah, kita bisa membacanya, melihat ya dari tampilan di dalam sebuah jurnal ya gitu. Nah, kita juga sebagai penulis berhak untuk memilih gitu jurnal-jurnal mana yang sesuai dengan apakah tema kita, kemudian bidang penelitian kita seperti apa ya. Yang ketiga adalah memeriksa reputasi dan frekuensi terbit. Kadang-kadang ini apa namanya peneliti mempunyai kebutuhan untuk cepat mempublikasi karya ilmiahnya. Maka kita harus pandai gitu kan melihat ini. Jadi walaupun ada informasi yang jelas, tak salah kalau misalnya kita langsung menanyakan ya gitu kepada pihak jurnal kebiasaannya seperti apa? Apakah memang apa informasinya memang yang tercantum di jurnal tersebut, ataukah memang ada perubahan atau kebijakan lain gitu kan? Tapi biasanya jurnal itu mencantumkan apakah dia itu misalnya terbit dalam setahun itu satu kali, setahun itu dua kali, ada setahun itu tiga kali, empat kali ya gitu, atau setahun ada 6 kali gitu ya, tergantung jurnalnya ya. Kemudian yang keempat ya dalam memilih jurnal Sinta adalah menyesuaikan tadi dengan bidang penelitian kita. Kita itu ada di penelitian sosial atau penelitian yang lainnya gitu kan. Next. Ya, nah ini ya karya ilmiah. Tentunya berbeda dengan karya yang bukan ilmiah. Karya ilmiah itu adalah salah satunya di sini ya Ibu mengutip merupakan hasil penelitian yang secara sistematis dan objektif gitu, yang didasarkan oleh metode ilmiah. Karya ini bukan merupakan opini, bukan merupakan berita, bukan merupakan pendapat perseorangan, tetapi disusun berdasarkan fakta, data, dan yang membedakannya dari bentuk-bentuk tulisan lain adalah analisis yang sudah teruji melalui metode ilmiah, ya, yang disebut dengan langkah-langkah empiris nantinya, yang apa namanya? Bisa dilihat ya, bisa didengar, bisa dicium, bisa dirasa gitu kan oleh indera manusia yang lima itu ya. Dan di sini juga saya tampilkan beberapa pengertian karya ilmiah ya dari Suharsimi Arikunto, kemudian Nana Sodi Sukamadinata ya, kemudian juga dari Muhammad As'ad ya. Next. Ya, tadi disebutkan juga ya bahwa sebuah karya ilmiah yang baik itu tentu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, sistematis. Sistematis itu artinya terstruktur. Jadi nggak seenaknya sendiri ya gitu. Kemudian logis dan mudah dipahami. Ada kelogisan dalam bahasa, ada kelogisan dalam kata, ada kelogisan dalam paragraf per paragrafnya. Yang kedua adalah karakteristik objektif. Ya. Objektif ini berbasis fakta, berbasis data. Data Oke. apa? Data empiris tentunya ya. Kemudian bebas dari bias. Bias itu ragu-ragu gitu. Nah, biasanya artikel ilmiah itu yang jelas-jelas aja, ya. Tidak menggunakan dari kata yang ambigu atau bias itu. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah verifikatif. Kesimpulan dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Kemudian adalah replikatif. Replikatif ini metodologi penelitian ya, dijelaskannya secara rinci gitu ya, memungkinkan akhirnya direplikasi. Dan yang kelima adalah memenuhi karakter orisinalitas, bukan plagiat gitu, orisinal artinya asli, bikinan sendiri gitu ya. Di sini ada kontribusi baru, novelty ya, bidang penemuan baru apa sih kita gitu untuk sumbangsi kepada masyarakat tentunya. Next.
publikasi ilmiah itu memang sangat-sangat penting ya untuk kita semua ya, insan akademisi ini. Pertama, ya, pentingnya itu dilihat dari diseminasi pengetahuan. Kita itu harus membagi ya, membagi hasil temuan kita gitu kepada komunitas ilmiah global ya, kepada masyarakat luas ya, tidak terkotak-kotak. Misalnya, ah, udah buat pihak kampus saya aja gitu kan. Nah, ini kayaknya kurang bijaksana ya. Kemudian kedua ya, publikasi ilmiah itu dibutuhkan karena untuk pengakuan akademik gitu, meningkatkan reputasi dan visibilitas dari seorang peneliti ya. Terlihat dari sana, misalnya dilihat dari apa namanya Google Scholar, ketik aja tuh siapa gitu kan. Nah, kita bisa lihat bagaimana penelitian-penelitiannya. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi ilmiah. Untuk kontribusi ilmiah, ya, memberikan kontribusi nyata pada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempatnya, untuk pengembangan karir, gitu kan. Salah satunya menjadi syarat penting untuk kenaikan pangkat, ya, gitu, bagi para dosen, ya. Jabatan akademiknya ya seperti apa. Kemudian untuk perolehan beasiswa ya gitu. Ada syarat-syarat beasiswa ya yang dilihatnya dari seberapa banyak publikasi ilmiahnya misalnya. Dan juga untuk peluang kerja. Nah, kita kan kalau ada ya di CV kita itu, oh iya, eh, dia udah banyak nih karyanya kan meyakinkan. Jadi untuk posisi-posisi tertentu oke lah gitu kan. Ini layak untuk diundang untuk wawancara atau tes berikutnya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi kinerja ya. Publikasi ilmiah ini untuk evaluasi ya. Tolak ukur kinerja dosen dan juga lembaga penelitian ya. Jadi akreditasi ini dilihat dari berapa banyak eh, kuantitas, kemudian kualitas dari karya ilmiahnya gitu kan. Nah, ini dilihat dari situ. Kemudian yang terakhir yaitu untuk peringkat perguruan tinggi. Ya. Nah, perguruan tinggi itu kan sekarang tidak tidak mentok di akreditasinya di A saja ya. Tapi sekarang ada ketentuan unggul gitu ya. Jadi yang sudah A juga berbenah diri untuk memaksimalkan sampai dia menjadi perguruan tinggi unggul. Begitu juga misalnya apa namanya jurusan atau prodi gitu kan. Di situ kan ada akreditasi ya. Nah, kehadiran eh, publikasi ilmiah seseorang di sini ya untuk memenuhi yang demikian itu. Next. Lebih jauh kita akan memahami tentang sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau SINTA ini ya dari indeksasi jurnal ya. Dari indeksasi jurnal itu tadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya tingkatannya. Kemudian juga eh, penilaian dari kinerja peneliti gitu kan. Jadi Sinta itu hadir untuk indeksasi jurnal ya seseorang dan bagaimana kerja seorang peneliti ya. Karena biasanya kalau dosen itu kan dikenai tugas ya, dia lebih besar seberapa banyak meneliti ya, bukan hanya sekedar mengajar ya. Mengajar itu untuk menyalurkan informasi-informasi dari hasil penelitian dosen tersebut. Baik, next. Bagaimana meningkatkan publikasi di Sinta ya? Strateginya seperti apa? Yang pertama kita memilih ya, memilih jurnal. Nah, bingung nih biasanya mahasiswa ya. Jurnal apa sih Bu? Gitu kan, ya, gitu kan. Atau juga kadang-kadang jurnal itu begitu banyak. eh, nah, ini biasanya pertanyaannya aman nggak sih jurnal ini gitu kan? Nah, di sini kita ya saatnya eh, menimbang
berbagai faktor gitu kan. Pertimbangan impact faktor, reputasi sebuah jurnal ya. Terus juga proses reviewnya berjalan apa tidak gitu kan. Ada kalanya ya sebuah jurnal itu tiba-tiba terbit. Nah, ini kan eh, perlu dipertanyakan tentang kualitasnya gitu kan. Kalau kita melihat proses reviewnya dari mulai pertama submit ya, kemudian review berjalan ya, sampai pada publish, itu ada beberapa tahap, ada beberapa komunikasi. Nah, itu terlihat ya perkembangan seperti apa sampai finalnya ya, gitu. Itu juga menentukan reputasi dari sebuah jurnal tersebut. Strategi yang kedua adalah penulisan karya ilmiah berkualitas. Jadi karya ilmiah yang kita punya itu harus memenuhi standar dari jurnal tersebut. Kalau kita memang jurnalnya jurnal nasional, maka kita juga harus memenuhi. Ataupun jurnalnya jurnal internasional, maka harus ada eh, ketentuannya. Itu biasanya kita bisa membacanya. Dari mana, Bu? Bukan bisik-bisik ya, tapi ada namanya author guidelines di situ ya, pedoman penulisan kepada calon peneliti yang akan menerbitkan, akan publish karya kitanya gitu ya. Ini yang ketiga mengikuti panduan penulisan yang Ibu sebut author guidelines itu ya. Pedoman penulisan jurnal yang kita pilih, misalnya kita mau menetapkan nih sudah sesuai ya jurnal itu dengan bidang ilmu kita, bidang ilmu sosial ya. Apakah ilmu komunikasi, apakah administrasi publik ya, kemudian apakah humas apa namanya humas ataupun misalnya eh, hubungan internasional dan lain sebagainya ya. Kalau sudah cocok ya bidang tersebut, maka yang selanjutnya adalah kita memperhatikan gitu ya pedoman tersebut dari mulai judul, dari mulai apa abstraknya ya sampai ke bawah sampai conclusion dan referensi yang kita buat itu ya. Di dalamnya ada format, ada tata bahasa, ya, ada sitasi dan lain sebagainya. Kita ikutin. Kalau mau, kita diterima oleh jurnal tersebut gitu. Nah, untuk mahasiswa yang mempunyai tugas akhirnya menerbitkan karya ilmiah di sebuah jurnal ya. Selain awal Anda itu mendapat bimbingan dari para dosen biasanya, maka juga ada bimbingan lagi dengan pihak jurnal atau yang disebut dengan review jurnal itu. Ya. Next. Nah, ini ya, naskah. Nah, biasanya kadang-kadang kita udah mencari nih, mencari jurnal-jurnal ya. Tapi nggak pas. Kan kita ada target, ini bulan Februari ya. Kita ada target misalnya 3 bulan ke depan, Februari, Maret, April ya. Kebetulan misalnya eh, tidak tidak sesuai. Terbitnya itu misalnya setelah bulan Aprilnya, maka kita harus mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya. Jurnal itu kan ada yang gratis, juga ada yang berbayar tentunya. Nah, ini disesuaikan saja ya dengan kita, kebutuhan peneliti gitu. Sebenarnya apa sih gitu kan? Naskah seperti apa yang diharapkan oleh editor dalam sebuah jurnal? Yang pertama, hasil penelitian ya, yang kontribusinya kira-kira itu mempunyai faktor signifikan atau penting ya gitu. Ada yang penting nih gitu kan. Nah, kalau biasa-biasa aja kayaknya lewat deh gitu ya. Editor juga nggak ini. Tapi kalau dirasa ini lagi penting nih, lagi penting banget misalnya. Oke ya kita sesuai. Penting itu apa? Ya dikaitkan dengan isu-isu di lingkungan kita ya, isu global seperti apa gitu. Kemudian yang menarik editor ya, karyanya itu sesuai dengan pembaca kekinian atau isu-isu
terkini ya, update gitu. Bukan yang jadul-jadul gitu ya. Kadang-kadang yang jadul juga memang kalau diisukan kembali lagi booming ya, lagi viral gitu. Nah, ini menjadi penting gitu. Kemudian editor melihat kualitas sebuah karya itu dari metodenya gitu. Metodenya apakah metode yang dipakai dari karya kita gitu kualitasnya, apakah eksperimental gitu ya, apakah datanya seperti apa gitu, analisisnya seperti apa, valid apa tidak gitu kan. Nah, itu juga melihat kualitasnya gitu, apa pakai data yang lebih dalam, kualitatif gitu. Kemudian editor melihat tentang makna ya, tinjauan dari pustakanya seperti apa atau referensinya ya. Kemudian discussionnya ya, kita ngebahasnya seperti apa di sananya. Kemudian kesimpulannya relevan apa enggak. Kemudian penafsirannya ya gitu. Nah, ini jelas ya, jelas itu maksudnya editor melihat, jadi tidak tidak berbelit-belit gitu kan, dapat dimengerti dan jelas baik dari kata, kalimat ya, dari apa paragraf-paragrafnya yang tadi terstruktur gitu ya, kelogisannya kebangun gitu, maka menjadi jelas ya pilihan-pilihan katanya ya gitu. Dan yang terakhir biasanya editor itu melihat ya karya yang bisa dimuat dalam sebuah jurnal itu dari presentabelnya gitu. Presentasi yang dilakukannya itu benar enggak yang tadi ejaannya, gaya bahasanya gitu kan. Ya, paragraf-paragrafnya gitu. Ya, next. Nah, ini ya. eh, Biasanya kalau yang sudah warawiri di berbagai jurnal itu eh, tentang pedoman umum atau author guidelines itu apa sih? Ya ini ya. Kita akan membahas satu persatu. Ini juga bisa bekal buat mahasiswa yang baru bersentuhan nanti ya untuk mencoba mempublikasi. Kalau yang sudah biasa mah ini udah wah udah di luar kepala ya di sini Bapak Ibu ya. Kalau ada yang hadir yang sudah menjadi peneliti. Tetapi paling tidak ya saya kesempatan hari ini ingin berbagi tentang struktur umum ya, struktur umum sebuah artikel jurnal ya, seperti apa. Nah, biasanya di bagian yang paling awal itu adalah judul ya. Tadi tentu saja setelah kita menyesuaikan dari lingkung jurnalnya seperti apa ya sesuai dengan bidang penelitian kita atau tidak, kemudian kita masuk ke struktur umum sebuah jurnalnya. Yang pertama judul. Biasanya yang tidak terlalu panjang judul itu ya akan dilirik oleh editor gitu. Nah, maksimal itu 12 kata. 12 kata termasuk kata penghubung gitu kan. Dan, tetapi apa gitu. Dalam itu kan kata-kata hubung ya. Abstraknya. Abstraknya itu dalam bahasa Inggris ya, biasanya jurnal internasional. Nah, katanya itu tidak lebih dari 200 kata, not more gitu. Kemudian abstraknya berisi dari pemilihan topik ya, metodenya, kemudian conclusionnya, ringkasan hasil ya, di abstrak itu ada. Kemudian juga bisa di abstrak itu kita akhiri dengan komentar penting. Komentar penting dari hasil atau kesimpulan singkat. Oh ya, ini ada yang kelupaan ya. Setelah judul itu, sebelum abstrak itu ada nama penulis ya. Nah, nama penulis itu ditulis ya, ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil. Jadi misalnya Dian Andriani ya, D-nya yang kapital, Andrianinya A-nya yang kapital gitu. Jadi nggak besar semua ya gitu. Kemudian hurufnya di bold ya, ukurannya biasanya 11 dan posisinya itu di tengah ya, bukan rata kiri. Biasanya di tengah atau center. Kemudian penulisnya misalnya Bu yang jumlahnya lebih dari satu
Ya, jadi diurutkan ya. Biasanya kan kesepakatan atau memang dari siapa nih kira-kira eh, yang menjadi penulis pertama, penulis kedua ya gitu kan. Dan seterusnya gitu. Ada berapa penulis sesuai dengan ketentuan dari jurnal tersebut. Kalau penulis pertama ya di awal ya. Kemudian kita dalam proses penerbitan jurnal itu ada yang disebut dengan corresponding ya, corresponding author gitu. Siapa yang berperan sebagai correspondingnya gitu. Korespondennya siapa? Misalnya ada Ibu Dian, terus Ibu A, Ibu B, Ibu C gitu kan. Nah, maka ditentukan gitu eh, siapa yang menjadi koresponden, kemudian ada gitu kan kodenya gitu. Kodenya itu biasanya dikasih tanda bintang 2 gitu di awal nama. Jadi sebelum Dian itu ada bintang 2. Oh, selain dia sebagai penulis, dia juga sebagai koresponden dalam proses publikasi tersebut. Ya. Kemudian baru tadi abstrak. Setelah abstrak itu ada keywords. Keywords itu kata kunci. Kalau kita mengklik ya, kita misalnya butuh nih apa referensi gitu, mau baca-baca, mau meneliti, udah diteliti sama orang belum gitu kan. Kalau belum, itu merupakan celah kita ya gitu. Sumbangsi kita dalam dunia penulisan gitu. Nah, kita ketikkan misalnya tentang pelayanan ya, tentang pelayanan publik, tentang ini public relation, tentang kesehatan misalnya kesehatan publik ya. Kita klik aja gitu di keyword ya biasanya. Nah, keyword itu merupakan bagian yang terpenting juga yang dilirik oleh seorang editor dalam sebuah jurnal gitu. Set misalnya kan, apakah tentang eh, sekarang ada gen alpha, gen Z ya gitu kan. Itu kan menarik. Eh, terus gen-gen sebelumnya gitu kan kalau ibu mah milenial gitu ya. Gitu. Sekarang ada udah Gen Z gitu ya. Atau juga mungkin yang hari ini hadir ada Gen Alpha ya gitu kalau ada yang berminat ya. Nah, di sini ya masuk ya ke dalam keywords ini untuk menarik pembaca ya. Kita harus pandai ya mengemas ini ya. Ada kata-katanya itu di dalam keywords itu nanti kita ketik di bold ya ukurannya 10 pakainya Black Satisfied. Kemudian setelah itu ada tanda titik 2 ya gitu. Setelah titik 2 biasa setelah tanda baca ya. Seperti kita dapat dari sistematika penulisan EYD, ejaan yang disempurnakan itu eh, harus diberi spasi ya gitu. Kemudian ketentuannya keywords ini minimal itu 3 ya. Minimal ya ada 3. Bu satu aja enggak ya selama ini biasanya paling sedikit itu 3. Next. Berikutnya adalah bagian dari struktur sebuah artikel yaitu introduction atau pendahuluan ya. Di pendahuluan ini harus ada nih editor melihat ada nggak gitu permasalahan penelitian gitu. Nah, biasanya kan mahasiswa paling bingung ya tentang permasalahan penelitian gitu. Ya, termasuk apa namanya? Paciweh gitu kalau dalam bahasa Sundanya tuh tertukar ya masalah penelitian, permasalahan penelitian dengan eh, latar belakang ya. Padahal memang ada ya di latar belakang itu, tetapi harus lebih ditekankan gitu permasalahan penelitian itu. Kemudian wawasan dan rencana pemecahan masalahnya ya harus dicantumkan rumusan tujuan penelitian untuk apa gitu kan. Nah, ini saling ada keterkaitan logisnya gitu. Berikutnya adalah rangkuman kajian teoritik. Paling enggak sedikitnya tuh ada ya di situ. Itu yang menjadi teori Anda gitu. Tentu saja tergantung penelitiannya ya. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif gitu. Nah, kalau yang kuantitatif kita itu kan bekerja berdasarkan teori sudah dipandu gitu. Sedangkan kalau penelitian kualitatif teori-teori itu merupakan wacana gitu buat peneliti ya.
karena peneliti itu apa dari lapangan dulu ya. Ya, jadi belum belum apa terpaku gitu kan kalau di kualitatif. Kemudian bisa juga berisi harapan hasil dan manfaat penelitian gitu di introduction. Nah, panjangnya itu 2 sampai 3 halaman, spasinya adalah 1. Gitu. Berikutnya susunannya setelah introduction adalah metodologi ya, metodenya seperti apa, pakainya apa gitu. Nah, rancangan penelitiannya dijelaskan kalau kuantitatif populasi dan sampelnya gitu kan, atau sasaran penelitiannya gitu siapa ya, key informannya siapa, kemudian teknik pengumpulan datanya ya, pakai apa, pengembangan instrumennya seperti apa, teknik analisis datanya ya, ada nggak gitu ya, disampaikan nggak di sini gitu. Untuk penelitian kualitatif tentunya ditambah dengan kehadiran peneliti ya, informasi, kemudian subjek peneliti, lokasinya atau lokusnya di mana, rentang penelitian itu berapa lama gitu kan, berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Kemudian pengecekan hasil penelitian. Nah, pada di bagian result and discussion-nya ya, eh, ada hasil-hasil temuan-temuan kita harus kita masukkan di sini ya. Kalau kuantitatif ya hasil uji hipotesisnya seperti apa. Kita juga agar lebih menarik kan. Tujuannya itu menarik si editor ya gitu. Masukkan jangan hanya berupa kata-kata tapi tabel gitu kan. Grafik yang menarik-menarik ya. Sekarang kan kita banyak ya menggunakan tabel-tabel itu ya gitu. Kemudian tabel dan grafik tentu saja bukan sekedar pajangan belaka, tetapi dia harus berkata-kata gitu ya, hidup. Jadi diberi komentar, dibahas oleh kita ya. Untuk penelitian kualitatif dimuat juga bagian rinci ya, dibikin sub-sub topiknya seperti apa, kemudian fokus penelitiannya ya, kategori-kategorinya gitu. Pembahasan ini ya, discussion-nya bertujuan untuk menjawab dari yang pertama ya di awal gitu. Harus menjawab rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, kemudian temuan-temuan penelitian kitanya apa, kemudian kita menginterpretasi dari temuan ya, mengaitkannya dengan hasil temuan dan dengan struktur pengetahuan yang kita punyai tentunya ya. Kemudian juga di ya kalau kalau mampu kita memunculkan teori baru gitu kan. Atau misalnya hanya sekedar modifikasi teori ya nggak apa-apa ya pada penelitian kualitatif gitu. Dan pembahasan novelty atau temuan penelitian pada artikel, kemudian membandingkan temuan dengan hasil penelitian artikel jurnal yang relevan yang sebelumnya gitu. Next. Nah, pada bagian conclusion ini eh, diidentifikasi ya hasil penelitian. Kita juga jangan lupa untuk mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian kita. Kemudian kesimpulannya berupa paragraf yang poin-poin gitu kan. Kemudian simpulan ya, simpulannya itu statement nilai kebaruan ya yang berkontribusi pada ilmu kita gitu kan. Dan juga kita mencantumkan bagaimana misalnya bahwa hasil temuan kita itu bisa menjadikan sebuah rujukan untuk bahan evaluasi penelitian berikutnya. Ada juga yang menggunakan acknowledgement ini ya, jadi ucapan terima kasih gitu kan. Nah, ucapan terima kasih juga dibatasin gitu, jangan lebih dari 100 kata. Nanti habis ya untuk penelitian pada ucapan terima kasih kalau terlalu banyak gitu. Yang terakhir adalah referensi. Ya, referensi itu eh, apa sumber-sumber yang kita gunakan ya, sumber bacaan atau daftar pustaka atau referensi ya. Minimal itu 20 biasanya. Kemudian artikel jurnalnya berdoi dan Scopus ya. Kemudian wajib menggunakan
penulisan Mendeley ya dari daftar pustakanya. Tipe rujukannya apa style ya. Nanti kan bisa terlihat dari pilihannya gitu pakai apa. Dan situ ada APA gitu, apa style. Kemudian font yang digunakan Times New Roman ukurannya 11 ya sama reguler. Tidak diberi nomor kan seperti itu ya. Enggak 1, 2, 3. Jadi rata aja gitu. Kemudian urutannya secara alfabetik ya. Alfabetik dan tidak dipisahkan berdasarkan jenis referensi. Baik, berikutnya. Bagaimana sih supaya cepat nih karya ilmiah kita ya terbit di jurnal Sinta sesuai dengan tujuan kita. Apa Sinta 6, Sinta 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Tentu tadi ya harus matang perencanaannya ya. Matang bener gitu kan. Nah, tadi yang struktur artikel itu juga kita harus benar-benar ya. Itu masuk kategori kita ya. Walaupun kita merasa kayaknya sudah sempurna, kita harus cek and recheck lagi gitu. Harus mau baca ya dari huruf per huruf karena ada yang pakai kapital, ada yang miring gitu kan. Ada apa yang huruf kecil, ada yang perlu di eh, tanda baca seperti apa, spasi. Kemudian yang menyangkut dengan topik penelitiannya ya harus jelas topiknya gitu ya. Statement-statementnya juga harus jelas, relevan dan original ya. Ya ini ya, bukan plagiat gitu kan. Yang kedua, tentu kita harus pastikan penelitian kita itu berkualitas gitu. Berkualitas itu kayaknya memang saat ini dibutuhkan oleh orang banyak gitu. Jangan kita kira yang kayaknya remeh temah gitu, yang kurang berkualitas ya. Nah, itu biasanya kita bisa secik nih gitu dari isu-isu yang ada. Nah, kita akan menebak bahwa itu penting. Penting untuk siapa? Nah, untuk masyarakat luas. Masyarakat yang mana? Nah, itu juga terus kita kaji gitu ya. Kita melakukan penelitian dengan metode, tentunya metode yang tepat dan teliti. Ya, mau apakah metodenya eksperimental ya dari kuantitatif atau yang kualitatifnya gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan dengan matang ya, karena nanti berkaitan dengan hasilnya seperti apa. Yang berikutnya ya, kita mempunyai tipsnya itu penulisannya yang efektif, baik dari bahasanya yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Ya, pilih kata-kata itu ya. Karena kan setiap kata itu mempunyai padanan ya, padanan kata atau mempunyai anonim ya lawan kata. Kita harus memilih itu gitu. Kemudian pemilihan jurnal yang strategis. Nah, gitu ya. Jurnal Sinta dengan proses review yang relatif cepat nih, yang biasanya para peneliti pengen tuju gitu kan. Lalu yang lama, aduh gitu kan. Kadang-kadang PHP ya dibalikin kan gitu. Sampai udah nunggu 1 tahun gitu kan, 2 tahun tapi dikembalikan dan tidak berhasil gitu kan untuk terbit ya. Maka kita harus membidik nih jurnalnya ya. Jurnalnya yang bagus, reputasinya yang sesuai dengan tujuan peneliti gitu kan. Kita lihat harus mempertimbangkan juga peringkat Sinta, Sinta berapa ya. Dan tadi ya yang jadi peringkat itu juga udah kita mau membidik nih Sinta 2 gitu. Tapi kalau misalnya eh, tidak cepat gitu kan ya, kadang-kadang bikin ini ya apa bad mood ya dari peneliti gitu kan. Maka kita juga harus tahu nih jurnal-jurnal yang misalnya terbitannya cepat gitu ya. Proses reviewnya juga cepat gitu. Kita kirim langsung dikerjain. Kita kirim misalnya kita tunggu langsung nih gitu. Delaynya tidak terlalu lama gitu kan. Yang terakhir tentu saja ya kita harus menghindari plagiarisme ya. Kita harus memastikan diri kita itu dengan bantuan mungkin Turnitin ya, cek Turnitin ya, karya ilmiah kita bebas dari plagiarisme begitu ya. Next.
Ya, dari materi yang Ibu sampaikan, akhirnya sampai pada kesimpulan materi Ibu, yaitu publikasi ilmiah ya di era digital ini menjadi sangat penting untuk pengembangan karir akademisi, ya baik dosen maupun mahasiswa, juga untuk peningkatan peringkat perguruan tinggi. Untuk mempercepat proses penerbitan dan menembus jurnal Sinta, maka diperlukan perencanaan yang matang, penelitian yang berkualitas, penulisan yang efektif, dan pemilahan jurnal yang strategis. Ya, memahami karakteristik karya ilmiah yang baik, memperhatikan struktur umum dari artikel jurnal yang sesuai dengan author guidelines, dan juga menghindari plagiarisme, serta memanfaatkan layanan editing profesional. Dan juga membangun jejaring merupakan kunci dari kita untuk keberhasilan. Terakhir adalah ketekunan, kesabaran merupakan yang penting dalam menghadapi proses publikasi yang membutuhkan waktu tersebut. Demikian uraian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan Waalaikumsalam kembali kepada Waalaikumsalam moderator warahmatullahi wabarakatuh. saya, Mbak Nur Ella. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Iya, atas materi yang telah diberikan. Baiklah teman-teman, sama-sama. kita masuk ke sesi diskusi ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung raise hand atau juga menyampaikan di kolom chat. Saya buka 3 pertanyaan. Ibu, ini udah ada 1 pertanyaan yang masuk ya, Bu, Iya, dari Kak Muhammad Zaidan. oh ya di chat ya. Iya, Ibu. Iya, Untuk pertanyaannya, izin saya untuk membacakan ya, Ibu. iya silakan. Dalam menghadapi tantangan publikasi di jurnal Sinta, strategi apa yang paling efektif bagi mahasiswa dalam yang pertama, memilih jurnal yang sesuai dan menghindari desk rejection. Yang kedua, menyusun manuskrip dengan struktur yang memenuhi standar akademik internasional. Kemudian yang ketiga, respon proses peer review secara efektif untuk meningkatkan peluang penerimaan artikel. Itu pertanyaan dari Kak Muhammad Zaidan. Iya, silakan ditampung dulu atau bagaimana, Mbak Ella? Kita mengikuti Ibu, kira-kira Ibu mau langsung jawab atau ditampung dulu? Iya, ditampung dulu aja ya kalau ada. Kadang-kadang ada pertanyaan yang berhubungan ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Sebelumnya, Waalaikumsalam. sebelumnya perkenalkan saya Gina dari Staiku, Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan. Izin bertanya, bagaimana caranya saya sebagai mahasiswa untuk memiliki ID Sinta? Terima kasih Ibu. Iya, Di sini juga udah ada pertanyaan yang masuk lagi ya Bu dari kolom chat dari iya. Kak Yohana. Kalau harus milih, mending submit ke jurnal dengan impact factor tinggi tapi resiko ditolak besar, atau ke jurnal yang lebih ramah tapi kurang bergengsi.
Untuk sesi pertama kan tadi sudah ada 3 pertanyaan nih, Ibu. Ya, Silakan untuk dijawab terlebih dahulu. ya baik. Dari Jaidan ya. Jaidan itu pertanyaannya ada 3 ya, tentang strategi yang efektif ya bagi mahasiswa. Kemudian kedua, memilih jurnal ya yang sesuai dan menghindari desk rejection ya. Kemudian yang 3, menyusun manuskrip dengan struktur yang memenuhi standar akademik internasional. Ya. Apalagi yang 3 ini? Oh, merespon. Oh, yang pertama itu memilih jurnal ya, biar nggak di desk reject ya, gitu kan. Yang ketiganya, proses peer review ya, secara efektif itu seperti apa, gitu kan. Iya, tadi juga ya pertanyaan ketiga ya, gitu kan. Dari Yohana ya, itu memilih jurnal itu yang mana gitu kan, yang bereputasi tinggi tapi resiko ditolaknya tinggi, ataukah misalnya yang di bawahnya tapi diterima gitu kan. Ya, saya akan jawab dari Yohana dulu ya gitu. Tentu saja ini sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, penelitinya tuh mau apa ya gitu. Kalau memang tidak diburu waktu, ya biasanya ya. Karena kalau jurnal yang bereputasi tinggi itu memerlukan waktu banyak. Karena kan peminatnya itu antri ya, bukan kita sendiri. Begitu kita kirim, langsung tuh direview oleh editor. Nah, ini tidak, ngantrinya panjang ya, seluruh dunia gitu kan. Nah, kita juga bersaing, bukan hanya penulis orang Indonesia gitu kan, se-Asia ya, bahkan sedunia gitu prosesnya. Kenapa itu menjadi lama ya? Ada waiting list gitu kan. Nah, kalau tidak dibatasi ya kita ambil ya gitu, reputasinya yang tinggi. Kalaupun tidak, kita harus siap-siap nih, mempunyai rencana. Kalau misalnya kita ditolak, nah kita pastikan, karena kita juga menentukan kalau sekian lama kita nggak ada kabar, maka kita juga harus ancang-ancang gitu loh, pemilihan jurnalnya kemana lagi gitu. Nanti bisa-bisa kan tidak tidak sesuai, apalagi misalnya eh, untuk mahasiswa ya, mahasiswa kan penulisan itu paling 1 semester 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan itu kira-kira yang bisa publish gitu. Atau kan misalnya untuk mahasiswa S3 itu ada mata kuliah gitu kan. Mata kuliah publikasi artikel di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, itu juga ada kan. Misalnya kalau UTS, kalau dia submit, dia dapat A gitu kan. Nah, kalau UAS sudah publish, nah dia akan dapat A. Ini kan kita juga harus cerdas ya untuk menangkap itu. Begitu ya, Mbak Yohana. Yohana itu Mbak ya? Iya, Bu. Oh, oke ya. Ya, kemudian siapa tadi yang pertanyaannya banyak? Gina apa Jedan ya? Dan Ibu. Oh, Jedan ya. Sebentar, wait. Ibu kayaknya ada yang nggak enak. Maaf. Zaidan, yang pertama memilih jurnal yang sesuai dengan tadi ya, ada kaitannya yang Ibu jawab ya gitu. Kita harus pandai-pandai melihat gitu. Apakah tulisan kita, kan kita menilai sendiri. Kadang-kadang, aduh tulisan kita belum sempurna nih. Kayaknya nggak cocok ke jurnal itu. Pasti kita kayaknya ditolak. Misalnya apa? Iya, bagian ini, bagian apa metodologinya kayaknya kurang pas deh. Kemudian hasilnya atau di pembahasannya kita kurang dalam gitu kan gitu. Kadang kita menilai sendiri ya gitu ya. Atau misalnya yang udah mempunyai keyakinan, ih bagus kan kita kan menulisnya udah sama profesor, sama mana gitu. Udah kita yakin aja kalau kita bagus gitu kan. Makanya ya udah kita pilih yang tadi benar-benar yang jurnalnya bereputasi gitu ya, mempunyai apa namanya track record yang bagus gitu kan.
Kemudian manuskripnya, strukturnya ya harus memenuhi standar akademik internasional. Iya, memang begitu ya. Tadi Ibu udah sampaikan ya di author guidelines itu ya. Ada dari mulai judul, dari mulai itu standar artikel di jurnal internasional ya, pakainya itu gitu. Bisa Anda nanti eh, minta ke ini ya, ke moderator Ibu, minta materinya bisa dibagikan ya Mbak mungkin yang tadi. Nah, yang ketiga apa ini? Merespon proses peer review secara efektif gitu. Agar penerimaannya besar ya. Iya, ya. Gimana caranya? Ya yang tadi ya, kita harus eh, pandai berempati. Seorang editor itu butuhnya apa ya kepada tulisan yang dikirim kepada jurnalnya gitu. Tadi bisa ya Mbak Mbak Lela ya tadi editor dibuka tuh yang ininya materinya ya sudah dikasih tuh apa yang editor inginkan. Benar nggak Mbak Iya, Ibu. Sana ya? Udah ya dari mulai topiknya ya yang novelty gitu kan hasilnya ya penulisannya yang jelas ya jangan bertele-tele gitu kan kalau bertele-tele mah ya kadang mengurangi dari inti si permasalahan tersebut gitu ya gitu terus yang siapa Jaidan gimana Yohana Jaidan Eh, Satu lagi, Bu, yang dari Kagina. eh Bagaimana? enggak maksud maksud saya Oh, Jaidan dan Yohana sudah paham. Sudah, Bu. Makasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Iya, yang satu lagi berarti ya. Tadi apa ya pertanyaannya? oh ini, Bu. Sebentar, Bu. Kagina tadi bertanya bagaimana cara saya sebagai mahasiswa untuk memiliki ID Sinta, Ibu. Memiliki ID Sinta ya. Ya, itu akan diindeks ya. Eh, tentu saja kitanya harus punya karya yang sudah dipublish. Kalau kita punya karya dulu banyak nih ya, zamannya kayak di UGJ sendiri itu mahasiswa itu punya karya ilmiah berbentuk skripsi. Banyak ya, Ibu kan sering apa namanya membimbing ya penulisan skripsi ya. Jadi berapa ribu mahasiswa tetapi tidak otomatis ya karyanya dipublikasi gitu loh. Makanya yang karya-karya kita itu harus dipublikasi. Nah, seiring dengan publikasi kita, nanti kita akan disinkronisasi gitu ya di Sinta tersebut ya. Nanti ada apa sinkronisasi ya yang perlu diisi juga gitu di sana ya. Mudah kok, mudah banget ya nanti gitu. Oke, Git. Masih ada Ya, pertanyaan Bu, terima kasih. sama-sama pertanyaan yang lain? Ibu, masih ada, Ibu. Ini dari Kak Sandy. Oh ya, Izin apa? bertanya, Ibu, syarat Sinta untuk kenaikan Japung dosen bagaimana, Ibu? Tapi untuk subjek jurnal yang sama tidak boleh di dua tempat ya, Bu. Baik, syarat ya. Syarat Sinta untuk kenaikan ya, kenaikan pangkat. Eh, iya sih, memang mempunyai standarnya ya. Apakah asisten ahli ya, kemudian berikutnya ke apa namanya ke lektor gitu ya, terus lektor kepala, kemudian ke guru besar ya, gitu atau yang paling tinggi ya. Itu memang ada kum-kumnya ya. Di situ sih sudah jelas ya di pembahasan kumnya gitu. Dan untuk bagaimana ya, ini kan bukan bagaimana pengelola jurnalnya ya, tapi bagaimana kita ya selaku dosen ya bisa diakui ya dalam peningkatan jafungnya
gitu kan. Nah, kita ya tentu saja harus memenuhi gitu. Kalau misalnya untuk asisten ahli, dosen-dosen pemula itu ada ya, berapa apakah nilainya 100 ya. Sekarang ini kan ketentuan dari kementerian itu kan berubah ya. Kalau dulu karya-karya kita dan juga syarat-syarat lain ya, syarat mengajar, syarat apa namanya pengabdian masyarakat itu harus dikirimkan semuanya ke, kalau misalnya swasta itu ke LL Dikti gitu kan mereka. Tapi dengan perkembangan baru dari kementerian itu, maka perguruan tinggi sekarang sudah akan dilimpahi ya. Jadi perguruan tinggi tersebut yang memenuhi tertentu sudah bisa menilai si Japung itu bahkan lebih mudah. Jadi kita nggak akan lama ya untuk dinilai gitu. Amin ya gitu kan. Iya. Baik Kak Nur Ella, ada lagi? Ibu, sepertinya ini yang pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Terakhir, Dari Kayun, ya, dari siapa? Kayunana. Yunana, Yunana. Oh di ini, ya, di chat lagi di ada. chat. Ya, Sebentar. Ya, metode silakan. penelitian apa Mm-mm. pada karya ilmiah yang berdasarkan pengalaman Ibu atau pengamatan Ibu yang sering diterima di jurnal satu dan Sinta 2? Apanya yang ditanyakan topiknya? Metode Oh metode, metodenya. metodenya. Iya, Ya. ini ya, memang ya. Jadi eh yang paling banyak diterima itu biasanya pakai metode kuantitatif. Itu kayak misalnya kayak jurnal-jurnal internasional ya, karena eh, eksak itu kan ajeg ya. Tapi ya sekarang kan sedang tren nih metodologi kualitatif itu diterima juga ya. Caranya gimana? Caranya yang penting kita ngikutin tadi pedoman dari jurnal tersebut. Jangan pesimis ya. Jangan pesimis. Tahun-tahun kemarin juga kan banyak tuh mahasiswa ya. Malah sekarang trennya ya dari penelitian kuantitatif sekarang banyaknya ke kualitatif. Karena apa? Bu kalau kuantitatif katanya banyak hitung-hitungannya katanya kan ya, lebih mudah kualitatif. Padahal kualitatif juga tidak semudah itu karena seorang peneliti harus mempunyai eh, banyak kata-kata gitu ya. Stok kata-katanya tuh banyak supaya apa tidak bosan pembaca gitu kan. Nah, jangan khawatir untuk kualitatif ya. Itu yang penting kita tahu maunya editor di jurnal tersebut tuh apa, kita ikutin gitu. Karena kita yang butuh, kan mereka yang menentukan. Sama kayak dosen pembimbing, kita ngikutin kepada dosen pembimbing gitu kan. Ya. Dan mereka kan yang lebih tahu nih topik-topik, permasalahan apa, terus apa yang disukai pembacanya gitu kan di jurnal tersebut tuh sukanya modelnya apa gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau metodologi sebenarnya ya menurut Ibu tuh sama, baik kuantitatif ataupun kualitatif. Tetapi memang ada persepsi di kalangan peneliti kita ya, se-Indonesia Raya gitu kan, bahwa penelitian kuantitatif itu lebih cepat diterima daripada kualitatif. Padahal tidak ya. Kualitatif pun cepat kalau dia ngikutin author guidelines, yaitu struktur umum. Struktur umum dalam menulis artikel itu seperti apa gitu. Itu sih pengalaman ibu ya gitu. Baik, demikian Mbak Ella. Iya, Ibu, terima kasih. Baik, karena waktunya sangat terbatas, kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri atas materi yang telah disampaikan. Ada itu Semoga enggak foto bersama Mbak Ella? ada Ibu, Oh sebentar. iya. Semoga menjadi manfaat di kemudian hari bagi kita semua. Iya. Terima kasih juga kepada para peserta atas antusiasnya
dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sebelum acara ditutup, mohon kepada Ya. Ibu Dian untuk menyampaikan atau memberikan closing statement terlebih dahulu, Ibu. Iya, baik ya. Jadi kepada sekalian yang hadir ya, juga kepada saya sendiri untuk menyemangati bahwa jangan takut gitu ya, terus bersemangat, terus berkarya, mengisi waktu kita untuk menulis ya karya ilmiah. Karena melalui karya ilmiah adalah dakwah kita ya untuk menyebarkan ya hasil-hasil dari penemuan kita, tidak untuk disimpan sendiri, didiseminasikan, disebarkan kepada masyarakat agar berdaya guna. Siapa tahu di luar sana sangat-sangat membutuhkan dari penemuan kita. Jangan takut juga dengan apa karya-karya kita yang ditolak ya, karena ketidakberhasilan itu merupakan awal dari keberhasilan kita sendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri, saya izin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang tersedia di kolom chat ya, karena itu sebagai syarat untuk mendapatkan free sertifikat. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan publikasi jurnal ilmiah atau pendampingan dan konsultasi terkait jurnal ilmiah, teman-teman bisa menghubungi kontak admin Authentic Publishing International yang sangat terpercaya. Selalu aktif menyajikan informasi-informasi yang valid mengenai publikasi ilmiah yang nasional ataupun internasional. Jadi teman-teman jangan ragu jika ada yang ingin bertanya atau konsultasi, silahkan langsung kontak akun admin yang ada di sini. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Bagi yang masih off-cam, mohon untuk on-cam terlebih dahulu. Maaf Kak, absensinya lagi error. Linknya nggak bisa diakses. Oh, Oh ya, Kak, nanti sebentar ya, Kak. Udah, Kak? Oh, udah. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri dan para peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Mbak Ella. Terima kasih Ibu, hatur nuhun. Aduh, makasih. Mana ini gambarnya kelihatan. Sudah berliburnya, Kak Fatih. Beres-beres Ibu. Alhamdulillah Bu, ini tembus 300 lebih. Duh, kalau di rumah 300. penuh ini Bu. Ah, iya. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu izin live ya, Pak Ella. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Sehat-sehat, Ibu. Jangan bosen ngundang Ibu. Siap, Ibu. Oh, masih pada ngisi link absen ya?
Fatih, Mbak Ella, Ibu izin live ya semuanya. Iya, Ibu. Ya, Ibu, mangga, mangga. Terima kasih ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi ilmunya. Sama-sama, wabarakatuh. sama-sama.